Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak De Sindiran Sindirun Show. Tentunya Pak De berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Dan langsung kita bacakan informasi di mana Mahfud MD menyebut pengesahan RUU perampasan aset terbentur urusan politis. Menko Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana tidak kunjung disahkan lantaran permasalahan politik. Penyusunan RUU perampasan aset telah dilakukan oleh PPATK sejak tahun 2003 dan masuk pada Prolegnas 2010-2014 periode kedua kepemimpinan SBY. Untuk itu Mahfud menilai perlunya kesamaan persepsi antara pemerintah dan DPR untuk mempercepat penetapan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Yang saya dengar pembahasan di DPR berjalan bagus, tapi ada beberapa masalah yang belum diselesaikan. Kalau di internal pemerintah itu pertanyaannya, kalau aset itu sudah dirampas, itu aset yang mengelola siapa? Demikian katanya dalam diskusi virtual. Ada 3 instansi di sini, alternatifnya yang belum ketemu. Satu, Menteri Keuangan karena dia punya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Yang kedua adalah Kejaksaan Agung yang punya pengelolaan aset ini dari hasil rampasan. Yang ketiga, Menkumham. Ini kan masalah teknis saja sebenarnya, tetapi memang ada masalah-masalah lain yang sifatnya lebih politis yang harus kita atasi bersama, kata Mahfud. Dia mendukung penuh percepatan pengesahan RUU perampasan aset, tentunya dengan tetap melakukan penegakan hukum pidana selama memang ditemukan adanya fakta tindak pidana. Mari kita bicarakan secara sesama. Perlu ini dilakukan di antara kementerian dan lembaga terkait. Jangan ego sektoral, ini punya saya, harus saya nanti. Kalau diberikan terlalu banyak karena terjadi masing-masing ini, itu bagian itu tidak tertangani. Mari kita akan buat undang-undang ini, kita cari titik temu yang terbaik sesuai dengan kapasitasnya, demikian kata Mahfud. Ya, PPATK mendorong RUU tentang perampasan aset tindak pidana segera dibahas. Dia menilai RUU ini bisa menjadi solusi dalam memerangi kejahatan ekonomi di Indonesia. Analisis kami di PPATK ini diharapkan dapat menyelesaikan banyak persoalan terkait tindakan pidana ekonomi. Demikian kata Kepala PPATK Dian Erdiana Rai. Dian mengatakan pemberantasan tindak pidana ekonomi di tanah air membutuhkan penyempurnaan dari segi aturan, pengawasan ataupun penegakan hukum. Penanganan kejahatan ekonomi yang dilakukan lembaga penegak hukum selama ini belum optimal. Dia menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisis dan pemeriksaan dugaan tindakan kejahatan ekonomi kepada lembaga penegak hukum mencapai 5.000, namun yang baru tertangani hingga saat ini hanya sekitar 500 kasus. Masih panggang dari api. Ini juga yang mendorong kami supaya RUU perampasan aset segera dilakukan, demikian katanya. Lantaran banyak kasus kejahatan ekonomi belum tertangani, negara mengalami kerugian banyak. Jika potensi kerugian negara akibat kejahatan ekonomi mencapai 100 triliun, yang berhasil dikembalikan penegak hukum baru 1 triliun. Ini sesuatu yang menurut saya semacam ironi, hukum ada tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Dian, rancangan RUU tentang perampasan aset tindak pidana akan mengoptimalkan kinerja penegak hukum dalam menangani berbagai kasus di masa mendatang, baik tindak pidana korupsi, narkoba, penipuan perbankan, pasar modal, illegal logging, hingga illegal fishing. Dengan adanya RUU tentang perampasan aset tindak pidana, penegak hukum bisa menerapkan tindak pidana pencurian uang pada setiap kasus yang melibatkan aliran dana. Jadi seharusnya secara filosofis memang semua aparat negara, aparat hukum yang menangani tindak pidana bermotif ekonomi, khususnya itu harus selalu melakukan penyidikan disertai tindak pidana pencucian uang. Demikian kabar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,